Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Puput Mailani. Sebelumnya, kenalin aku Puput Mailani dengan NIM V1323062. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai penggunaan Smart PLS untuk UAS Marketing Research dari dosen saya. Nah, oke, di sini aku udah ada aplikasi Smart PLS-nya ya, teman-teman. Kemudian step pertama, kita buat new project. Nah, kita di sini namain aja UAS, project UAS. Oke, kita klik OK. Kemudian di sini kita jadi di sini kita untuk mengimport data kita double klik di sini. Kemudian kita pilih file yang kita ingin import. Kita klik OK. Nah, di sini angkanya udah muncul ya teman-teman. Kemudian kita klik ke UAS project. Nah, oke, untuk di sini kita pilih talent variable. Kita gunakan 9. Satu. Kita gunakan 9 aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita rapikan dulu. Kita ke kanan, kemudian kita ingin rapi ke kiri. Nah, kita udah rapikan seperti ini. Ini kita juga rapikan dulu biar enak. Oke, kemudian kita masukkan indikatornya dari CQ01 sampai ke VI04. Kita masukkan ke sini dan kita rename dengan nama, kita zoom dulu, kita klik kanan, kita rename dengan VR Quality. Kita klik OK. Kemudian untuk yang variabel 2 ini kita masukkan dari PE1 ke PE05. Kita masukkan sini. Oke, kemudian kita juga rename dengan rename-nya dengan klik kanan ya teman-teman. Klik kanan, kemudian rename. Kita enjoyment. Kita klik OK. Kemudian untuk variabel yang ketiga kita masukkan PIM01 sampai PIM04. Kita masukkan sebelah sini. Oke, kita juga gantinya ingat klik kanan kemudian rename dengan archive impression. Kemudian untuk variabel 04-nya kita dari PU01 ke PU04 kita masukkan ke variabel 4.
Nah, di sini kita juga ganti rename variabelnya dengan usefulness. Kemudian untuk variabel variabel 5-nya kita dari PC01 sampai PC03 kita masukkan ke sini. Kita juga rename dengan nama Oke. Kemudian untuk variabel 06-nya kita dari PR 01 sampai 03 kita masukkan sebelah sini. Kemudian untuk variabel 6-nya kita masukkan PR01 sampai PR03 kita masukkan sebelah sini, kita rename dengan nama kemudian kita klik OK. Kemudian untuk variabel ketujuh ini kita klik PCOM 01 sampai 03 dengan kita rename nama archive. Complexity. Kemudian untuk variabel 8-nya dari PV01 sampai PV03 kita masukkan ke variabel 8 di sini. Kemudian kita klik kanan, rename dengan nama archive value. Kita klik OK. Kemudian untuk 08-nya kita klik BI 01 sampai 03 kita masukkan di sini. Kita juga rename. Jadi kita rename semua ya teman-teman untuk variabelnya ke behavior attention. Kita klik OK. Nah, di sini kan ini ada yang bertubrukan ya teman-teman. Jadi kita arahkan indikatornya mungkin ke atas seperti ini untuk biar tidak tubrukan. Nah, kemudian kita sesudah ini kita konekkan. Konekannya kita pilih connect yang di atas, klik connect, kemudian kita konekkan satu persatu dengan klik satu kali aja, kemudian gini ya teman-teman, dengan cukup satu kali saja. Klik kita konekkan setiap variabel. Kemudian untuk variabel perceive ini engagement ini juga ke sini, ini juga ke sini. Kita konekkan semuanya ya teman-teman agar nanti kita bisa mengolahnya. Kemudian untuk perceive value-nya kita konekkan ke behavior. Nah, ketika berwarna biru ini berarti semuanya sudah terkonek. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ke calculate, kemudian ke PLS algorithm. Nah, ini kita abaikan, untuk settingannya kita abaikan saja. Kita klik ke start calculation. Kita tunggu untuk datanya hasilnya. Nah, kemudian kita klik ke outer leading. Nah, di sini kan selain VR quality itu kita masih ada yang merah-merah ya teman-teman. Jadi yang VR quality ini itu kita biarkan saja bila ada yang merah. Nah, kemudian di sini kita ada PG01, PI01 dan
PIM 02. Nah, di sini untuk order leading yang di bawah 0,7 itu berwarna merah akan kita hapus semuanya. Kemudian kita masuk ke project UAS, kita hapus yang berwarna merah. Kita zoom dulu agar enak. Nah, di sini ada apa aja nih? Jadi kita setelah masuk ke project UAS, kita klik yang ingin kita hapus. PC01 kita klik, kemudian PE02 kita juga klik, PE01 maksud saya kita juga klik, kemudian PIM-nya juga kita klik, PIM 02 ya. Kita klik delete satu-satu ya teman-teman. PE01 kita delete, PIM 02 juga kita delete. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya kita sudah hapus, kemudian kita calculate lagi ke PLS algorithm, kita start calculation seperti biasa. Dan kita cek ya teman-teman, di sini sudah benar, sudah berwarna hijau kecuali yang air quality. Nah, air quality ini kita abaikan saja. Kemudian kita masuk ke step selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke project UAS. Kemudian ini kita klik kanan. Sebelumnya kita masuk ke dan yang dari awal ini kita ke variabel ke indikator, kita balik dari indikator ke variabel. Kemudian kita masuk ke calculate, kemudian ke bootstrapping. Nah, ini kita abaikan saja untuk settingannya. Kita langsung start calculation, kemudian kita tunggu setelah muncul. Di sini kita masuk ke outer weight. Nah, di sini kita cari data yang sekitarnya menunjukkan merah, tapi ke VR saja teman-teman. Jadi yang sekiranya merah VR itu ada CX 02, kemudian SQ01, kemudian ada SQ03 dan VI03 dan VI04. Nah, kemudian di sini yang warna merah kita hapus, kita balik lagi ke project UAS, kemudian kita hapus ke CQ01, kita hapus, kita delete ya teman-teman. Kemudian SQ kita hapus, SQ01 dan 03, 1 dan 03. SQ01 kita delete, SQ03 kita delete, kemudian SV03 dan FI04 juga kita delete. Kemudian kita masuk ke calculate lagi, ke bootstrapping. Nah, untuk di sini karena kita ini tuh karena di sini UAS kali ini kita disuruh untuk mediating effect. Nah, kita pilih ke one tail. Untuk settingannya kita one tail, kemudian kita start calculation. Setelahnya kita masuk ke akan menjelaskan hasil dari apa yang kita sudah kerjakan di
Smart SPLS. Jadi di sini ada pet effect. Nah, di sini tuh kriteria signifikannya T signifikan tuh lebih besar sama dengan 1,645. Kemudian p-value-nya lebih kecil dari 0,05 dan faktor perceived enjoyment, impression dan usefulness berpengaruh positif signifikan terhadap perceived value. Nah, kemudian untuk perceived value secara signifikan mempengaruhi behavioral intention dan VR quality berpengaruh signifikan terhadap semua variabel turunannya, terutama terhadap enjoyment, kemudian impression dan usefulness. Kemudian ini perceived-nya, complexion and cost dan risk-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap perceived value. Nah, kemudian ini ada selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai total indirect effect. Hasilnya yaitu di sini ya total indirect. Nah, kemudian di sini penjelasannya yaitu kriteria signifikan statistiknya itu lebih besar sama dengan 1,645 dan p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Seperti yang tadi ya teman-teman. Kemudian perceived enjoyment-nya, impression dan usefulness ini tuh berpengaruh secara tidak langsung signifikan terhadap behavior, intention melalui perceived value. Dan yang VR quality ini tuh memiliki pengaruh yang tidak langsung, yang kuat dan signifikan terhadap perceived value dan behavior intention melalui jalur mediasi. Kemudian perceived complexion, cost, dan risk tidak berpengaruh langsung yang signifikan terhadap behavior intention. Kemudian di sini ada specific indirect effect. Nah, di sini tuh kriteria signifikan statistiknya itu lebih besar sama dengan 1,645 seperti yang sebelum-sebelumnya dan p-value-nya itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, di sini jalur mediasi yang kuat dan signifikan adalah melalui perceived engagement, impression dan usefulness. Kemudian VR quality-nya secara tidak langsung mempengaruhi behavior intention secara signifikan, terutama lewat jalur usefulness dan engagement. Dan yang jalur yang melibatkan complexion, cost, dan risk belum menunjukkan efek mediasi yang signifikan. Nah, kemudian di sini ada kriteria total effect. Di sini ada total effect. Ya, untuk penjelasannya yaitu statistiknya itu lebih besar sama dengan 1,645 dan p-value-nya 0,05. Nah, variabel perceived engagement, impression, usefulness, dan perceived value sangat penting karena berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signifikan terhadap behavior intention. Dan VR quality-nya itu adalah variabel kunci utama yang mempengaruhi hampir semua aspek persepsi pengguna secara signifikan. Dan yang terakhir, perceived complexion, cost, dan risk-nya itu tidak berpengaruh signifikan secara total terhadap perilaku atau behavior intention melalui nilai perceived value, sehingga dapat dipertimbangkan untuk dieliminasi atau ditinjau ulang. Nah, Oke, itu tadi penjelasan mengenai pengerjaan Smart PLS untuk UAS Marketing Research. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.